Hai guys, welcome to my Cats Diary YouTube channel. Sebelum nonton, yuk dukung gerakan peduli kucing terlantar dengan klik tombol subscribe dan klik juga tombol loncengnya ya. Kalau nggak keberatan, klik juga dong tombol like-nya. By the way, cat lovers, saya lagi ditemenin sama Tini dan Bella. Ini lagi bobo, Bella lagi nongkrong. Mereka berdua ini saya rescue dari area jalanan. Bisa dibilang taman umum deh, taman umum yang ada di sekitar terminal. Sekarang Bella sama Tini sudah jadi kucing indoor alias kucing rumahan. Sebenarnya semua kucing yang saya pelihara itu memang berasal dari jalanan. Jadi saya rescue mereka di jalanan, terus keadaannya dipulihkan dan bisa jadi kucing rumahan. Nah, ngomong-ngomong soal kucing jalanan, saya jadi ingat awal mula saya bisa bersentuhan dengan anak-anak bulu ini itu dari street feeding. Awal mulanya saya cuma ngasih makan di jalan, street feeding ke hewan-hewan terlantar. Lama-lama jadi sayang deh sama mereka. Dan akhirnya membawa mereka jadi peliharaan di rumah. Itu namanya Bone. Bone mau masuk kamera, Bon. Tadi katanya ngantuk. Berhubung semuanya bermula dari street feeding, makanya saya mau angkat tips tentang street feeding. Street feeding itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu. Street feeding itu istilah yang biasa digunakan ketika kita mau memberi makan hewan-hewan terlantar. Banyak yang nanya, gimana sih street feeding yang benar itu? Apakah harus pakai alas atau enggak? Terus makanannya kayak gimana sih? Gitu. Terus gimana kalau misalnya ternyata masyarakat setempat nggak welcome ketika kita mau ngasih makan kucing? Di sini saya nggak mau bahas mana yang benar mana yang salah. Tapi saya pengen ngajak teman-teman semua untuk lebih kenal situasi yang teman-teman hadapi saat mau street feeding. Oke? Yuk kita bahas sama-sama. Perhatikan, apakah ketika ada hewan terlantar lewat di kawasan sekitar warga, mereka responnya welcome atau enggak? Respon welcome itu misalnya ternyata mereka ikut juga memberi makan kucing tersebut, atau minimal mereka tidak menyakiti saat kucing sedang lewat. Tapi ketika misalnya teman-teman lihat ada kucing lewat di daerah warga tersebut, terus dia udah megang sapu atau udah megang air untuk diusir dan mengusirnya kelihatan ekstrim, berarti bisa jadi warga tersebut belum welcome terhadap hewan terlantar. Nah, kalau misalnya ternyata keadaannya seperti itu, saran saya teman-teman perlu tanya dulu ke warga yang ada di sekitar situ. Seperti misalnya minta izin, Pak, Bu, boleh nggak saya mau kasih makan kucing di dekat sini? Saya izin ya. Nah, dengan ngobrol seperti itu, kita bisa tahu responnya. Kalau misalnya ternyata responnya menolak, ya udah, mau nggak mau memang teman-teman nggak bisa ngasih makan kucing di situ. Terus gimana kalau misalnya warganya nggak welcome dan nggak ngizinin, tapi kita tetap ingin ngasih makan kucing terlantar di area itu? Caranya gini aja, teman-teman bisa ajak kucing jalanannya ke area yang agak sepi, dipancing dengan makanan. Bisa snack atau makanan kucing atau ikan yang direbus, pokoknya yang baunya cukup bikin kucing tertarik deh untuk ikut sama teman-teman. Arahin ke tempat yang sepi, dimana di situ minim orang yang lalu lalang, bahkan minim orang yang lihat. Kalau udah ketemu tempatnya, bisa lihat di sekitar lantainya, apakah banyak gumpalan pasir atau bersih. Kalau memang bersih, nggak usah pakai alas juga nggak apa-apa. Jadi taruh aja dry food di situ. Saya saranin sih pakai dry food ya kalau misalnya mau tanpa alas, karena lebih mudah membersihkannya. Sekarang gimana case-nya kalau misalnya ternyata daerah tersebut welcome terhadap kucing terlantar? Maksudnya welcome itu ya teman-teman diizinin deh untuk ngasih makan kucing di sana.
Nah, kalau misalnya kayak gitu, totalitas aja langsung. Bisa bawa tempat makan, obat-obat yang diperlukan, air minum, semuanya lengkap kalau bisa. Waktu itu saya melakukan hal yang sama juga. Jadi saya ngasih kucing-kucing di sana itu sekalian vitamin, obat, semua yang dibutuhkan sama kucing-kucing deh. Karena memang daerahnya welcome ketika kita mau memberi makan kucing terlantar. Ini peralatan yang waktu saya bawa guys, segambreng. Emang isinya banyak banget sih, ada tempat makan, ada makanan, ada obat, ada air minum, semua ditaruh sini. Nah ini sampai saya bawa hair dryer, karena waktu itu sempat nemu kucing, terus kondisinya parah banget, jadi saya harus mandiin, numpang di toilet umum. Terus saya juga perlu obat untuk kulitnya, jadi saya bawa obat-obat sekalian. Ini obat kutu juga saya sengaja bawa guys, karena suka nemu kucing kecil yang gak ada induknya tapi terlantar, terus kutunya tuh segambreng, kan kasihan kalau misalnya dibiarin. Ya udah akhirnya disemprotin tuh biar kutunya habis, terus dicariin adopter. Jadi teman-teman bisa bawa peralatan tadi ke area street feedingnya. Memang sih PR-nya banyak, akhirnya jadi bawa gembolannya banyak gitu, kayak mau dagang. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang itu yang terbaik, dan teman-teman mau ngasih yang terbaik juga ya why not gitu kan. Waktu itu tempat makan yang saya gunakan lumayan macem-macem sih, dari yang bahannya plastik sama yang bahannya logam. Nih plastik kayak begini, saya pakai pertama kali tuh kayak gini tempatnya. Ini buat per wet foodan nih cocok, karena wet foodnya nggak kotor, terus makannya juga kucing enak gitu. Tapi kalau untuk dry food saya kurang saranin sama yang kayak gini, karena takutnya tumpah-tumpah. Untuk dry food saya biasa pakai kayak begini. Walaupun sebenarnya dua-duanya sama aja sih, kalau seandainya mau dipakai untuk ngasih makan kucing, tergantung seleranya teman-teman. Cuman saya lama-lama lebih suka pakai yang begini, karena enak aja, makanannya tuh ngumpul dan aromanya kekumpul di tengah kan, jadi lebih kuat aromanya. Ini waktu awal-awal saya pakai yang tempat makan plastik guys. Nih, ini Nano nih, waktu pertama kali ketemu. Kalau wet food memang cocok sih pakai tempat plastik yang kayak begini. Jadi lebih lebar, terus kucing juga makannya lebih enak. Ini waktu saya bikin kuah ayam, jadi ayam direbus, terus kuahnya dipisahin. Ini buat Timmy, suka banget dia. Jadi saya pakai tempat plastik kayak begini. Ini waktu Timmy awal-awal street feeding guys, tuh lihat jelek banget kan, udah cungkring, lusuh, terus nggak terawat, entah kucing dari mana nih datang ada di sini. Ini waktu saya nyobain yang mangkok besi atau logam, jadi penampakannya kayak begini nih, lebih rapih sih dan lebih praktis juga, karena dia itu dalam kan ya, jadi nggak keluar-keluar juga wet foodnya gitu. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman agak ribet, nggak bisa bawa tempat makan, itu bisa kita akalin dengan pakai daun-daun kering. Coba cari aja di sekitar rumah daun kering yang lebarnya setelapak tangan. Nah itu bisa tuh dijadiin alas buat wet food atau enggak dry food. Lebih irit juga karena teman-teman nggak usah beli alas plastik atau kertas. Dan kalau misalnya pakai daun itu kan ibarat kata eco-friendly ya, bisa terolah lagi di bumi, jadi aman untuk lingkungan. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan di tempat kita street feeding kucing jalanan. Jangan sampai gara-gara kita ngasih makan kucing jalanan, akhirnya lingkungannya jadi kotor. Nanti kita dikomplain sama warga. Ya nggak Bella? Ya nggak Bella? Jadi kita harus bersihin setelah kita street feeding. So kedepannya kita sama warga juga enak dan tetap bisa continue ngasih makan kucing jalanan. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Buat teman-teman yang masih continue untuk street feeding kucing-kucing terlantar, semangat terus. Semoga rezekinya selalu melimpah dan sehat-sehat selalu. Saya pamit undur diri dulu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.
Bye bye.